Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Himawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Air Hitam, Lampung Barat. Dengan bimbingan fasilitator Ibu Ari Sulistiawati, izinkan saya untuk melakukan praktik coaching. Saya Hendra Himawan sebagai coach dan Bapak Eka Putra sebagai Uci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada Pak Eka dan Pak Hendra Hirmawan ya. Di sini tentunya sesuai dengan tugas kita di sini kalian akan mempraktekkan apa yang diarahkan oleh Bu Ari tadi, yaitu tentang praktek coaching, yang dimana di sini Pak Hendra sebagai coach dan Pak Eka sebagai coaching, Pak ya? Coach ya? Iya, coach ya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilakan kepada Bapak Eka dan Bapak Hendra untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Dade yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan Pak Hendra Himawan untuk menyelesaikan daripada tugas pada kesempatan ini, yakni latihan coaching, di mana Pak Hendra selaku coach dan saya adalah coachnya. Sebab itu mungkin biar efektifnya waktu kita mulai. Assalamualaikum Pak Hendra, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Eka. Kok tumben ini sore-sore hadir ke sini? Iya Pak En, ini saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendra. Ada sesuatu yang pengen saya bicarakan gitu. Oh iya Pak ya. Kalau boleh tahu tujuan atau keperluan Pak Eka di pertemuan ini apa Pak? Ya, saya itu pengen memiliki motivasi Pak, motivasi seperti kawan-kawan yang lain gitu untuk melakukan sejenis pengembangan diri gitu Pak. Pengen biar sama kayak kawan-kawan tuh kompetensinya semakin menguat gitu Pak Hendra. Ya. Kalau sejauh ini permasalahan atau kendala apa yang Pak Eka hadapi tentang masalah pengembangan diri ini? Apakah mengenai waktu atau motivasi atau kesempatan yang Bapak belum bisa dapat? Yang jelas kalau kesempatan itu banyak sekali ya Pak. Cuman saya itu kok kadang-kadang itu waktunya kok kayak sempit betul gitu. Jadi waktu saya ini Pak gitu yang kayaknya kurang gitu. Berarti manajemen waktunya ya Pak yang jadi permasalahan di sini. Iya Pak Hendra, bisa jadi kayaknya saya ini gimana gitu, nggak bisa betul ngatur waktu gitu, manajemennya agak-agak kurang gitu Pak Hendra. Ya. Kemudian rencana Bapak ini, rencana tindak lanjut Bapak dari permasalahan tersebut ingin mengikuti beberapa pelatihan atau workshop gitu ya Pak? Betul sekali Pak. Ya perlu dipahami juga namanya tugas-tugas di sekolah Pak ya. Kadang-kadang kita pulang sore, belum ada tugas tambahan yang dititipkan atau diamanahkan pimpinan. Di rumah kita juga sudah banyak pekerjaan yang menunggu gitu. Saya tuh pengen sekali mengikuti sejenis workshop gitu Pak ya. Workshop baik secara daring ataupun luring gitu. Jadi
ingin sekali seperti itu, Pak Hendra. Ya, kalau boleh tahu apa tugas tambahan Bapak di sekolah? Kebetulan, saya ini kan, kesiswaan juga, Pak, gitu. Jadi, ya itu tadi, udah di luar tanggung jawab saya sebagai guru, ada tanggung jawab saya kesiswaan yang itu kadang-kadang nggak mengenal waktu itu, Pak, gitu. Dalam tentang kompetensi yang pengen Bapak tingkatkan ini khususnya di bidang kesiswaan atau di bidang mata pelajaran yang Bapak ampu? Saya pengen meningkatkan kompetensi saya di kesiswaannya, Pak. Bagaimana saya bisa, apa namanya, eee, mengajak gitu, mengajak artinya, kawan-kawan itu maulah, apa namanya, mengikuti apa yang saya harapkan gitu, Pak. Nah, itu yang masih kurang ataupun belum, Pak, belum belum ada sama diri saya, sehingga harus bagaimana saya ini, Pak, ya, gitu. Bingung saya, padahal, kayaknya kok saya ditunjuk jadi kesiswaan itu, apa yang dilihat gitu. Berarti terjadi permasalahan tentang kolaborasi dengan rekan sejawat juga begitu ya Pak ya? Nah, kalau kolaborasi sebetulnya sudah sedikit banyak berjalan sih, Pak, nggak terlalu ini banget. Cuman, terkadang, saya itu repot repot gitu kalau seolah-olah saya itu memerintah gitu, Pak. Karena saya itu pengen, mereka mengikuti seperti mengajak, "Hayo hayo loh, ini tanggung jawab kita bersama." Nah, kompetensi seperti itu, Pak, yang pengen saya tingkatkan, Pak. Iya. Jauh ini sering dapat undangan nggak Pak Eka dari Dinas Pendidikan misalnya atau dari lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pengembangan siswa dan pengembangan kesiswaan yang melibatkan Bapak? Kalau dari dinas, jarang sekali ya, Pak, ya, kalau untuk ini. Tapi kalau di ruang yang lain mungkin kayak kita ada pertemuan gitu, di sela-sela itu, ada sering kita, Pak, di tingkat rayon, ataupun di apa namanya, komunitas belajar gitu, ada ya itu, eee, adalah tambah-tambahan pengalaman gitu untuk kompetensi itu, Pak. Ya, berarti seperti kegiatan komunitas praktisi seperti itu ya Pak ya? Iya, betul, Pak, betul sekali. Iya. Eee, di sini Bapak, pernah nggak terpikir untuk menggagas sebuah kegiatan yang bisa dilaksanakan secara bersama-sama terkait tentang pengembangan diri yang Bapak inginkan tersebut? Eee, Pernah sih, Pak, melihat kayak seperti kami kegiatan misalnya di komunitas belajar gitu ya, atau di apa ya, kelompok kelompok gitu. Di sana itu, bagaimana menyikapi, ketika perbedaan-perbedaan hadir dalam sebuah kelompok. Nah, itu sangat baik pengembangan diri itu, Pak. Mungkin itu yang menurut saya perlu perlu saya coba juga gitu, Pak. Bagaimana, kalau kami dalam pertemuan itu memberikan, eee, tanggung jawab pada masing-masing bagian itu dan kita tidak mendikte, tapi betul-betul menanti daripada, apa, inovasi ataupun kreativitas daripada bagian-bagian itu, Pak. Kayaknya, saya melihat itu asik gitu, Pak, ya, berjalan. Jadi kayaknya mereka merasa bertanggung jawab seperti itu, Pak. Iya. Jadi, selain karena waktu, Bapak juga, eee, bisa untuk mensiasatinya dengan bertemu dengan berbagai komunitas tersebut ya, Pak, ya? Iya, kalau, bertemu dengan komunitas itu kan karena kita terjadwal itu, Pak, terjadwal artinya, eee, terkadang ya bahasa kita misalnya dinas luar gitu, jadi masih dalam proses kegiatan tugas gitu. Jadi kalau di luar itu kayaknya kita agak agak itu tadi, waktunya gitu, Pak. Iya. Kemudian ada nggak rencana dari Pak Eka untuk, bagaimana bisa punya waktu atau kesempatan untuk rencana Bapak tersebut? Saya punya sih, Pak, gitu ya. Saya Ya, itu
ingin memanfaatkan waktu ketika semua pada saatnya mungkin ketika evaluasi dalam arti kata rapat Dewan Guru, ingin coba menyampaikan gitu sebuah keinginan gitu agar dalam proses kolaborasi di sekolah ini bisa saling menguatkan gitu, saling menguatkan dengan apa namanya berbagi tugas seperti Pak sesuai dengan fungsinya gitu dan memberikan saat sebatas memberikan arahan saja selebihnya mereka yang berinovasi gitu mereka yang mencari gitu. Dari rencana Bapak tersebut, ada komitmen nggak Pak untuk segera melaksanakan kegiatan tersebut atau rencana tersebut? Misalnya Bapak dalam waktu dekat akan ada libur semester nih setelah ulangan atau sambil menunggu bagi rapot misalnya atau ketika hari libur itu sudah ada rencana belum Pak untuk segera melaksanakan rencana tersebut? Saya sih sudah punya Pak rancangan, konsepnya juga udah saya buat. Saya sih mungkin setelah pelaksanaan semester ya Pak ya, setelah semester nanti mungkin ada kegiatan kelas meeting. Nah, salah satunya dalam rapat sebelum kelas meeting itu saya ingin melihat setelah saya sampaikan kepada rekan-rekan itu melihat bagaimana kebersamaan, kolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan kelas meeting yang artinya akan diisi kegiatan-kegiatan lomba-lomba bersama peserta didik, bersama dewan guru. Nah, mungkin di situ Pak. Saya sih rencananya di situ gitu yang sudah saya rencanakan karena itu kan salah satu agenda bidang saya, bidang kesiswaan gitu Pak. Ya, bagus itu Pak. Karena menambah kompetensi itu selain kita dengan menambah pengetahuan juga praktek langsung Pak ya. Kalau menurut saya itu Bapak sudah punya rencana untuk praktek langsung ya tentang kompetensi yang Bapak miliki dan kompetensi yang dimiliki oleh teman-teman itu untuk dikolaborasikan. Seperti itu. Sejauh ini yang sudah Bapak pernah ikuti dari berbagai kegiatan workshop kesiswaan, kalau boleh tahu tentang apa saja itu Pak? Eh, Kalau workshop ataupun kegiatan-kegiatan pengembangan diri berkaitan dengan siswaan, saya lebih cenderungnya banyak daringnya Pak, gitu. Banyak daring seperti apa namanya di PMM itu kan melihat aksi nyata, melihat permasalahan, melihat seperti itu gitu. Kalau pertemuan itu biasanya di setiap ada IHT gitu ya, di atau IKM gitu ya. Saya munculkan pertanyaan kepada instruktur gitu ya, kepada mentor berkaitan hal-hal seperti ini ya. Mereka banyak memberikan masukan dan itu yang mau saya coba gitu Pak. Itu yang mau saya coba yang saya utarakan tadi gitu. Ya. Dari masukan-masukan yang sudah diberikan tersebut, sudah berapa persenkah atau kalau dengan skala 1 sampai 10 itu skala berapa yang sudah Bapak laksanakan? Kalau yang saya laksanakan mungkin di angka 6 ya Pak ya, karena saya sudah coba berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya juga sudah berkoordinasi dengan wakil kurikulum, dan saya juga sudah mencoba menyampaikan harapan-harapan kepada rekan-rekan gitu Pak. Ya, baik itu Pak. Artinya Bapak sudah eh, usahanya sudah banyak, sudah luar biasa mengenai peningkatan kompetensi Bapak tersebut dan masih ingin Bapak tingkatkan tentang skala yang saya maksud tadi ya Pak ya. Oh, tentu Pak harapannya mah bisa di angka 8 ataupun 9 gitu Pak. Tapi kalau 10 udah situasi kondisi proses lagi tuh mah. Pak, setelah mendengarkan penuturan Bapak tadi,
dan Bapak masih berkomitmen ya Pak untuk terus meningkatkan kompetensi Bapak tadi. Nanti kita akan coba evaluasi ya Pak ya, akan coba kita refleksi, kita observasi, dan mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita bisa merefleksi apa yang sudah Bapak laksanakan setelah pertemuan ini, dan kita akan gali lagi seandainya masih ada permasalahan-permasalahan. Tapi yang saya harapkan mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bapak yang Bapak sampaikan ini di pertemuan selanjutnya itu sudah banyak bisa Bapak temukan solusinya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak Hendra, terima kasih. Ini saya ngobrol-ngobrol gini ternyata sangat mencerahkan, Pak. Apanya artinya tinggal saya melihat apa yang diarahkan sama Pak Hendra tadi. Ini perlu segera aksinya, Pak, dan mudah-mudahan dari apa yang sudah saya persiapkan, dari konsep yang sudah saya buat, akan coba saya laksanakan. Mudah-mudahan di akhir semester ini itu bisa saya terapkan dan bisa bisa menghasilkan sesuatu keinginan saya, harapan saya. Harapan saya juga, Pak, nanti setelah saya mempraktekkan ini, Pak Hendra ada waktu kita ngobrol lagi deh, Pak ya. Saya Baik, pengen Pak. cerita lagi kayaknya Pak, gimana gitu hasil kita pembicaraan sore ini. Saya pengen bercerita, siapa tahu ada arahan-arahan yang lebih lanjut dari Pak Hendra Himawan ini. Iya, Pak. Nanti sambil kita evaluasi dan mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi ya Pak yang lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi, dan mengenai manajemen waktu yang Bapak permasalahkan nanti akan bisa dikoordinasikan kembali ya Pak, karena saya sendiri pun seperti itu, seperti apa yang Bapak alami, tapi ya dengan berbagai cara waktu itu bisa disiasati Pak, karena banyak pilihan yang bisa kita ambil dalam tiap kesempatan workshop tersebut. Baik, Mungkin ya itu ya baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Mohon maaf sekali nih Pak. ya Pak. Ya, semangat Baik, ya saya Pak Putra ya, siap Pak semangat Hendra. terus Terima kasih. capai impian, Saya cita-cita. mohon izin ini Pak ya. Ya, Mohon baik izin Pak. ini Pak Hendra. Baik. Ya, terima kasih Assalamualaikum Pak. Pak Hendra. Waalaikumsalam. Dikembalikan kepada Pak Dade. Baik, terima kasih Pak Eka. Wow, keren kalau kata Bu Ani seperti itu Pak ya. Dan alhamdulillah luar biasa ini praktek coaching dari Bapak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, izinkan saya untuk melakukan praktek coaching bersama Bapak M. Dade Irawan sebagai coach dan saya sebagai puji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Hendra, silakan masuk Pak Hendra. Pak. Kalau dia kembali lagi masuk. Maaf, lagi sibuk nggak Pak? Saya kebetulan hari ini lagi santai nih, Pak Hendra. Silakan duduk Pak Hendra, kita duduk dulu. Baik Pak. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Oh tidak, saya justru senang dengan Pak Hendra datang ke sini. Silakan Pak, duduk Pak. Sudah ngopi belum Pak Hendra? Kebetulan belum ini Pak. Oh iya, kita buat kopi dulu Pak Hendra ya. Iya Pak. Ya. Kayaknya Pak Hendra ini raut wajahnya lagi kesel nih. Sambil kita ngobrol santai Pak Hendra ya. Ada apa ini Pak Hendra? Iya ini Pak, ini saya
beberapa kali masuk kelas ini mengalami masalah dengan siswa ini, Pak. Pantes saya lihat Iya. tadi Pak Hendra kayaknya raut wajahnya sedikit ini Pak ya, kesel ya. Jadi Iya, Pak. Pak Hendra ini ada kendala di anak-anak yang terlambat masuk ya Pak? Iya, Pak. Beberapa kali di pertemuan saya selalu menjumpai siswa yang ketika saya sudah masuk 10 sampai 15 menit mereka baru masuk kelas, Pak. Oke, jadi pembahasan kita di sekarang ini tujuannya yaitu untuk apa tuh tadi menceritakan tentang ini Pak ya, apa siswa yang sering terlambat masuk ya Pak? Ya, Pak, saya pengen dapat solusi, Pak, tentang masalah itu. Bagaimana saya harus menyelesaikan masalah itu agar Baik. tidak menular ke lebih banyak siswa, Pak. Baik, wah itu tepat sekali kayaknya Pak ya, pembahasannya menarik sekali ini. Kira-kira apa ini Pak yang membuat hal itu terjadi Pak Hendra? Ya, ketika saya konfirmasi kepada mereka, masalahnya mereka alasannya rata-rata sama, Pak, tidak mendengar bel. Ketika sudah waktunya masuk mereka tidak mendengar bel. Karena mereka sebagian itu saat istirahat jajan di kantin di luar sekolah seperti itu, Pak. Dan jaraknya sekitar ada yang 200 dan 300 meter dari sekolah. Jadi mereka cenderung tidak mendengar gitu, Pak. Dengan bel. Gitu. Iya. Apa sih Pak yang kira-kira yang mempengaruhi hal itu Pak? Saya sendiri masih ragu, Pak, dengan alasan mereka, apakah itu benar-benar alasan yang sebenarnya atau alasan yang dibuat-buat supaya mereka tidak kena sanksi seperti itu, Pak. Ini Gitu. masih akar permasalahannya apakah benar atau tidak gitu. Terus yang Pak Hendra inginkan itu situasi yang seperti apa Pak? Ya, saya inginnya ketika memang sudah jamnya masuk berada di kelas mereka baru masuk gitu, Pak. Iya. Pak mohon maaf kayaknya mic-nya double Pak. Ya, ini yang di Sudah mute-nya 1. Iya. Baik, tadi Pak Hendra sudah mengidentifikasi ini masalahnya ya, terkait itu situasinya kemungkinan karena bel sekolah itu terlalu jauh ya Pak? Iya, Pak. Belnya masih manual, Pak, masih pakai lonceng besi. Masih pakai lonceng Pak ya. Terus Iya, Pak. kira-kira menurut Pak Hendra nih, biar anak-anak itu tidak terlambat lagi, kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, Pak, kalau menurut saya kalau memang itu benar alasan mereka karena nggak masuk, ini akan saya coba komunikasikan dengan Bapak Kepala Sekolah untuk menambah sarana, Pak, terutama bel yang dengan pengeras, Pak, sehingga untuk radius 300 meter mereka masih bisa dengar dengan suara lonceng atau suara bel itu, Pak. Iya. Berarti sebenarnya anak-anak itu tadi sebelumnya rajin ya Pak ya? Sebelumnya mereka masih di kelas 10 dan 11 rajin, Pak. Ini gejala ini saya lihat sudah mereka di kelas 12 ini yang sudah mulai menunjukkan ketidakdisiplinannya seperti itu, Pak. Padahal itu sangat berbahaya sekali bagi adik-adiknya nanti kalau meniru kebiasaan mereka tidak disiplin masuk kelasnya, Pak.
Menurut keyakinannya Pak Hendra, kira-kira anak-anak ini memang benar-benar tidak mendengar bel atau memang sengaja dibuat menurut Pak Hendra, Pak? Menurut pemantauannya Pak Hendra nih. Nah, ini yang sedang saya cari, Pak. Itu juga sedang saya komunikasikan dengan beberapa rekan guru, apakah mengalami masalah yang sama atau kebetulan di pertemuan mata pelajaran saya sendiri yang seperti itu, gitu, Pak. Baik Pak Hendra. Saya masih mencari terus ini akar permasalahannya. Jadi yang Bapak inginkan seperti apa tadi Pak? Saya menginginkan mereka bisa masuk kelas lebih tepat waktu seperti itu, Pak. Tanpa guru harus menunggu mereka masuk, mereka yang sudah duluan rapi di dalam kelas seperti itu, Pak. Iya. Menurut Bapak agar mereka bisa masuk aktif seperti kembali gimana tadi Pak? Sebenarnya peraturan sekolah yang sudah ada selama ini kan sudah mereka langgar ya, Pak. Saya juga sudah mensimulasikan dengan beberapa kelas itu untuk menyusun atau merumuskan keyakinan kelas, dan itu sudah saya komunikasikan dengan wali kelas juga. Tapi sejauh ini wali kelas belum melakukan hal itu, Pak. Belum keyakinan kelas. Sehingga saya masih ragu untuk menentukan sanksi apa yang tepat bagi mereka ketika mereka melakukan pelanggaran seperti yang saya sebutkan tadi. Oh, jadi Pak Hendra sudah mengarahkan wali kelas untuk melaksanakan keyakinan kelas kata Pak Hendra tadi ya Pak ya? Iya, Pak, tapi belum dilaksanakan di masing-masing kelas. Di masing-masing kelas, Ya. gitu, iya. Terkait itu apa yang sudah Bapak lakukan untuk supaya itu dilaksanakan, Pak? Ya, saya sudah melakukan desiminasi, kemudian saya sudah mengkomunikasikan dengan masing-masing wali kelas, tapi saya belum menindaklanjuti untuk membicarakannya dengan kepala sekolah, atau langkah selanjutnya memang belum saya, Pak, baru desiminasi dan simulasi yang saya lakukan di kelas-kelas, juga komunikasi dengan wali kelas, belum saya komunikasikan lebih lanjut dengan wali kelas. Oh iya Pak, wah udah lumayan bagus sih itu Pak. Nah terus menurut Bapak nih kira-kira gimana Pak biar wali kelas itu bisa menerapkan keyakinan kelasnya di sekolah itu Pak? Ya, mungkin saya akan temuin Bapak Kepala Sekolah, Pak, untuk menegaskan tentang hal tersebut. Mungkin karena belum terbiasa ya, Pak, di sekolah kita dengan model keyakinan kelas yang kita perkenalkan, sehingga mungkin mereka masih bertahan dengan peraturan kelas dan peraturan sekolah yang sudah ada sebelumnya, seperti itu, Pak. Jadi mungkin butuh waktu dan cara untuk bertransformasi dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, seperti itu, Pak. Oh begitu, ya. Wah itu menurut Bapak, menurut saya juga itu idenya sangat luar biasa Pak, sangat bagus gitu. Jadi sejauh ini memang belum dikomunikasikan sama kepala sekolah Pak ya? Belum, Pak, saya belum komunikasikan lebih lanjut, tapi Bapak Kepala Sekolah sudah tahu karena Bapak Kepala Sekolah ikut menyelenggarakan desiminasi yang dilakukan guru. Itu tadi ide yang bagus sih Pak, menurut saya itu luar biasa Bapak bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah dan bagaimana agar wali kelas itu menerapkan keyakinan kelas tadi Pak ya? Iya, Pak. Nah,
Kira-kira dari sini ada kendala lagi nggak, Pak? Kendalanya ya mungkin tindak lanjut yang akan saya lakukan ya Pak ya, atau rencana aksi yang akan saya lakukan dengan difasilitasi kepala sekolah, saya akan berbicara bersama wali-wali kelas untuk menegaskan tentang pentingnya keyakinan kelas ini Pak. Oh gitu. Jadi setelah pembicaraan ini, kedepannya Bapak ingin melakukan itu, Pak ya? Iya Pak. Oh, sangat bagus sekali itu, Pak. Selanjutnya bagaimana lagi itu, Pak? Ya dengan harapan ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk dan itu timbul dari kesadaran mereka sendiri, ketika memang mereka mau mengulangi kesalahan yang sama, mereka sudah menentukan sanksi yang mereka sepakati sendiri Pak, sehingga saya tidak ragu-ragu lagi ketika kesalahan yang sama mereka ulangi seperti itu Pak. Iya, luar biasa. Berarti rencana Bapak untuk kedepannya tadi untuk menemui kepala sekolah dan apalagi Pak tadi? Wali kelas. Iya. Iya Pak. Selanjutnya kira-kira komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk ya Pak, saya akan berkoordinasi dengan wali kelas, dewan guru, serta mungkin guru BK Pak, semua pihak Pak, termasuk kesiswaan untuk sama-sama mengontrol pelaksanaan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama seperti itu Pak. Iya, oh itu luar biasa. Terus kira-kira Bapak butuh teman nggak Pak untuk melakukan hal ini Pak? Teman saya menemuin Bapak Kepala Sekolah itu untuk menguatkan rencana saya ini. Seperti itu. Jadi saya butuh kebijakan kepala sekolah sehingga teman-teman benar-benar mau melaksanakan, bukan seolah-olah saya yang memerintah mereka, tapi memang itu salah satu kebijakan dari kepala sekolah juga seperti itu Pak. Begitu Pak ya. Iya Pak. Nah, itu sangat menurut saya dari awal sampai akhir Pak Hendra tadi bercerita itu sangat bagus Pak. Jadi setelah Pak Hendra bercerita tadi, Pak Hendra sudah bisa dapat kesimpulan belum? Intinya untuk solusi dari anak-anak yang terlambat tadi Pak, kesimpulannya Pak. Ya, alhamdulillah sudah dapat kesimpulan saya Pak tentang rencana aksi yang akan saya lakukan. Ya tadi Bapak sudah menyimpulkan tadi ide Bapak sangat bagus, saya juga menyetujui Pak ya. Tadi dengan Bapak rencananya mau nemuin kepala sekolah dan kendala anak-anak ini ternyata karena belnya yang apa tadi Pak? Belnya yang jaraknya jauh ya Pak ya? Tidak, dengerin. Bun, ada tamu Bun. Iya Pak. Betul Pak. Gitu. Iya. Nah baik Pak Hendra, kira-kira ada perasaan Pak Hendra ini sudah ketemu belum feel-nya di hati Pak Hendra ini? Udah legowo belum? Maaf Pak, ulangi Pak, di luar hujan kurang. Iya. Ini gimana kira-kira ininya kendalanya sudah ada belum di hati Pak Hendra? Solusinya udah lega belum gitu dari konsultasi yang kita laksanakan ini tadi? Insya Allah saya sudah lega Pak, sudah dapat gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Seperti itu Pak. Jadi mohon bantuannya nanti dalam pelaksanaannya saya akan kembali melakukan konsultasi lagi dengan Bapak.
Siap Pak, dengan senang hati dan waktu saya selalu on time buat Bapak, anytime kapanpun Bapak butuh selama saya itu tidak, memang dalam pekerjaan, saya siap Pak Hendra. Gimana nih Pak, perasaannya setelah, kita bicara seperti ini? Alhamdulillah sudah mulai ada titik terang saya Pak, sudah mulai lega dan dengan harapan ini semua dapat dijalankan bersama rekan-rekan di sekolah saya, seperti itu. Baik Pak Hendra. Kira-kira cukup ini, apa ada yang lain? Sepertinya cukup Pak. Iya. Nanti kalau memang ada hal-hal yang lain misalnya terjadi kendala, misalnya ada kendala di pertengahan, nanti boleh Pak komunikasi dengan. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih atas waktunya dan semoga Bapak masih mau untuk mendengarkan permasalahan saya dalam menghadapi siswa Pak.